Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meyakini bahwa tiada yang wujud di alam semesta ini, tiada yang wujud di alam semesta hati kita sendiri selama ini adalah selain diri kita sendiri. Diri kita sendirilah, hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini wujud. Selama ini di hati kita mengakui bahwa yang hidup itu bukan Allah, yang wujud itu bukan Allah, yang berkuasa itu bukan Allah, yang punya kehendak daya upaya itu bukan Allah, yang punya ilmu itu bukan Allah, yang bisa melihat, mendengar dan berkata-kata itu bukan Allah. Tapi hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merampas singgasananya Allah di hati ini. Inilah kenyataan setan yang terkutuk itu. Jadi apa yang kita baca selama ini muspro, tak ada gunanya. Karena hati kita tak ada iman. Imannya hanya kata-katanya. Imannya hanya ikut-ikutan. Sholatnya hanya ikut-ikutan. Ibadahnya hanya ikut-ikutan. Rukun Islamnya juga hanya ikut-ikutan. Belum jadi mu'allaf di sisi Allah. Mu'allafnya hanya di sisi makhluk. Jadi itulah kenyataan keberadaan singgasana kerajaan setan yang terkutuk itu, yang selama ini menyesatkan hati kita di dalam singgasana hati ini kepada Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Nyata bukan? Coba buka hati kita. Iqra kitabak ya Muhammad. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Saya tidak membaca. Dengan apa saya harus membaca? Terus Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan zat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi manusia, jadi hawa nafsu selamanya takkan bisa membaca dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri sudah angkuh, sudah sombong, sudah merasa tahu, sudah merasa lebih tahu tentang Tuhan.
Selama ini kan hawa nafsu selalu menyesatkan kita kepada Allah. Karena selama ini hawa nafsu pura-pura tahu Tuhan. Padahal setan yang terkutuk ini menyesatkan hati kita kepada Tuhan. Seolah-olah hawa nafsu, seolah-olah kita selama ini sudah sangat amat puas dengan apa yang kita kerjakan. Sudah amat puas dengan solat-solat kita yang tidak ketinggalan di dalam sehari semalam 5 waktu. Seolah-olah kita sudah sangat puas dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Dengan zikir-zikir yang kita lakukan, kita sudah amat puas di dalamnya. Maka hawa nafsu angkuh bila ada peringatan dari Allah, angkuh. Karena sudah dibelenggu oleh setan yang terkutuk, yang selama ini dituhaninya. Jadi bila mendengar tentang babakan ilmu tauhid, mayoritas hawa nafsu ini angkuh, sombong. Maka terkadang disesat-sesatkanlah, dikafir-kafirkanlah orang-orang yang mengajarkan ketuhanan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menyesat-nyesatkan mereka. Hawa nafsu mengkafir-kafirkan mereka. Hawa nafsu memurtad-murtadkan mereka yang sedang mengkaji ilmu tauhid. Karena hawa nafsu sudah penuh sesak dengan kebudayaan sholat dan ibadah secara badaniah saja, sedang hatinya, sedang jiwanya mati kesadarannya di dalam bertuhan. Jadi memang selayaknya lah orang-orang yang hanya membangun raga ini tidak mau mempelajari babakan jiwa, karena ia sudah melihat bahwa raga-raganya sudah ibadah, raga-raganya sudah sholat, raga-raganya sudah berilmu tinggi, jadi sudah tidak butuh lagi Tuhan. Karena hawa nafsunya lebih ia tuhankan daripada Allah pencipta dirinya. Karena manusia sudah merupai Allah. Karena manusia sudah merasa mampu mendalangi dirinya sendiri daripada didalangi oleh Allah pencipta dirinya. Dan selama ini kita merasa di dalam hati kita lebih wujud, lebih nyata daripada Allah. Betul tidak? Berarti yang jadi Tuhan itu siapa? Allah kah ataukah diri kita selama ini di hati kita? Nanti kita buktikan yang wujud itu siapa? Diri manusia kitakah atau Allah? La ilaha illallah ataukah la ilaha illa ana? Akulah yang ada. Akulah Tuhan. Ini kata hawa nafsu. Yang tidak bertuhan. Yang hatinya tidak bertauhid. Yang hatinya tidak beriman, melainkan mentuhankan diri hawa nafsunya sendiri di hatinya. Coba yang ada, coba yang hadir, coba yang hudur di hati kita selama ini siapa? Allah kah atau diri kita?
Bila diri kita yang hadir, yang hudur, yang nyata, yang hidup, yang wujud di dalam hati kita, berarti selama ini kita sudah mati. Mati kesadarannya, mati di dalam kebertuhanannya, mati di dalam keberagamaannya di sisi Tuhan pencipta dirinya. Inilah yang disebut jiwa yang mati. Jadi menurut Allah, kematian itu bukan matinya badan, bro. Jadi yang dianggap mati oleh Allah itu bukan matinya badan. Itu kan kematian anggapan manusia. Bahwa bila ada yang mati itu dianggap yang mati badannya. Karena selama ini manusia menyembah badan-badannya sendiri. Memberhalakan badan-badannya sendiri. Hingga angan-angannya bila ada kematian pasti menjurus badan-badannya lah yang mati. Namun kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan. Meskipun badannya masih hidup, tapi yang mati apanya? Yang mati imannya, yang mati jiwanya, yang mati kesadarannya di dalam bertuhankan Allah. Inilah yang disebut kematian itu. Hakikat kematian. Perjalanan-perjalanan manusia. Hakikat kematian itu ya ini. Bukan matinya badan. Itu kematian versi hawa nafsu. Kematian versinya Allah adalah matinya kesadaran di dalam bertuhan yang ada di hati kita selama ini. Bukan Allah sebagai pencipta diri kita, tapi diri kita lah yang menyerupai Allah, yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak sadar, sementara Allahnya digoibkan, sementara Allahnya ditiadakan, sementara Allahnya tidak kuasakan sama sekali di dalam aktivitas kita sehari-harinya. Jadi alam kita selama ini bukan alam lillahi ta'ala, bukan alam akhirat, tetapi yang terjadi di dalam hati kita selama ini masih alam dunia. Masih alam dunia yang fana ini, yang hancur ini. Karena di dalam hati kita yang hudur, yang hadir, yang ada hanyalah diri manusia kita, hawa nafsu kita sendiri yang selama ini kita jadikan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, solat-solat kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, seluruh solat kita, seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh kegiatan-kegiatan ataupun kebaikan-kebaikan kita, seluruh amal-amal kita, seluruhnya hancur lebur karena pelakunya mati, jiwanya mati, pasti pulangnya juga kepada kehancuran. Jadi sholat dan ibadah serta seluruh amalnya sudah tidak ada, sudah dibakar habis oleh hawa nafsunya sendiri. Apa buktinya? Loh, diaku-akui itu. Ngaku-ngaku dirinya bisa sholat, ngaku-ngaku dirinya bisa ibadah, ngaku-ngaku dirinya bisa berbuat baik, ngaku-ngaku dirinya bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semuanya kehancuran karena tidak beribadah kepada Allah, melainkan beribadah
menyembah hawa nafsunya sendiri. Nah, dari sinilah terbukalah apakah mungkin kita dapat pahala sementara kita bukan mentuhankan Allah. Selama ini kita hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri dan mengaku-akui semua amal yang kita kerjakan adalah amal kita sendiri. Mestinya jangan berharap pahala kepada Allah, berharaplah kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi pahalanya sudah dikasih oleh hawa nafsu selama ini. Bukan Allah yang memberi pahala. Apa pahala yang diberikan oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini? Adalah kebanggaan. Adalah merasa mulia. Adalah merasa baik dari orang-orang yang di bawah, yang lebih rendah dari diri kita, laku ibadahnya. Kita merasa sholatnya sudah lengkap, sholat sunat rawatibnya sudah lengkap, tahajudnya sudah lengkap, duhanya sudah lengkap, zikir-zikirnya sudah lengkap, perbuatan baiknya kepada manusia sudah lengkap, rukun-rukun Islam secara badania sudah lengkap. Karena itulah hawa nafsu begitu kokohnya kerajaannya. Sehingga buta akan Tuhan pencipta semua apa yang ia kerjakannya. Karena Tuhannya beda. Tuhannya bukan Allah, tapi syaitan yang terkutuk, yang diikutinya, yang diimaminya. Karena kita selama ini bermakmum kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap pahala dari Allah yang selama ini tidak kita jadikan imam di hati kita? Tidak mungkin, sobat. Coba pakai logika kita. Sholat dan beribadah tidak menyembah Allah, kok minta pahala kepada Allah? Kan aneh. Yang merasa ibadah dan yang merasa sholat itu siapa? Mintalah pahala kepadanya, yakni hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya hawa nafsu merasa lega setelah melakukan itu semua. Itulah penyesatan hati, itulah kematian jiwa yang tidak bertuhan. Inilah bahayanya bila berislam tapi tidak beriman. Ini bahayanya. Jadi kita berislam selama ini hanyalah kepayahan saja. Dalam hati kita sudah merasa benar. Karena setan yang terkutuk selalu melindungi kita dari Allah. Jadi kita selama ini sudah dibelenggu di dalam anarnya. Sudah dibelenggu di dalam jahannamnya. Sudah jadi golongan mereka. Jadi mereka, hawa nafsu, setan dan iblis itu tidak rela bila kita harus kembali kepada Allah. Hawa nafsu, setan dan iblis tidak rela bila manusia kita ditiadakan. Jadi hawa nafsu, iblis dan setan itu selalu menggaung-gaungkan di dalam hati kita bahwa kamu itu ada, bro. Lim halim, kamu itu ada. Kamu itu wujud. Kamu itu kuasa. Kamu itu yang punya kehendak. Bukan Allah. Allah itu gaib. Allah itu tiada. Allah itu ora wujud.
Masa kamu mau menyembah yang tidak ada, Halim? Sembahlah yang ada. Dialah hawa nafsumu. Astaghfirullahaladzim. Selama ini kita tersesat, sobat. Jangankan Anda, saya pun juga pernah tersesat dari jalan fisabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين